Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan channel saya yang sangat paling sederhana di antara semua channel yang ada di YouTube. Lama sekali rasanya saya sudah tidak membuat konten yang berisikan narasi. Nah teman-teman, kali ini karena kebetulan waktu juga memungkinkan untuk berolahraga cukup panjang dan secara kesibukan agak sedikit, kali ini kembali saya berbagi pengalaman kepada teman-teman, semoga lah ada manfaatnya, yaitu dengan judul saya kasih penggunaan media samsak sebagai partner olahraga tidak mestilah menggunakan power ataupun gerakan yang terlalu cepat. Teman-teman, beberapa video yang sering juga saya unggah olahraga media samsak, apalagi di usia yang sudah senja. Saya sekarang ini sudah berumur 61 tahun. Jadi karena hobi atau kesenangan saja, berusaha untuk berbagi pengalaman ataupun membuat dokumen video-video yang sangat sederhana. Kita ambil gambar sendiri dan juga editan sedikit melalui cara sendiri. Tentu dalam hal penampilan daripada channel saya, termasuk juga video-video yang saya unggah, tidaklah sangat profesional. Untuk itu saya minta maaf pada teman-teman seandainya mengikuti channel saya. Tujuan dari channel yang sangat sederhana ini hanyalah sekali lagi berbagi pengalaman kepada halayak ramai. Seyogianya ketika hal tersebut bermanfaat, ya bersyukurlah, kalaupun tidak, itu akan menjadi suatu dokumen bagi saya ketika dari usia muda termasuk sampai sekarang usia 61 tahun masih menggeluti media samsak sebagai partner olahraga dan memberikan atau membuat dokumen-dokumen pada channel ini yang tujuannya untuk merefleksikan apa yang talent saya punya, walaupun tidak semaksimal mungkin, namun hal ini menjadilah cukup positif bagi saya sendiri, memotivasi diri untuk bergerak berolahraga walaupun usia sudah 61 tahun. Nah teman-teman, ke konten utama seperti apa yang perhatikan dari awal video sampai di titik sekarang ini. Ketika menggunakan media samsak, dia adalah sebagai partner. Jadi mindset cara kita berpikir atau menganggap samsak tersebut dia adalah media hanya untuk digunakan melakukan gerakan, ya sifatnya namanya kalau dengan menggunakan kaki namanya menendang, kalau menggunakan tangan yang disebut dengan memukul, dan beberapa variasi dapat kita lakukan pada media samsak, apa baik dengan siku, dengan tendangan pendek, tendangan jarak pendek, jarak panjang, lutut dan lain sebagainya. Nah hal ini kenapa saya agak suka membuat konten media samsak sebagai partner, karena beberapa teman yang kita ajak diskusi tentunya memandang ketika berbicara berolahraga samsak begitu, kebanyakan mindset atau cara kita berpikir tersebut adalah samsak itu dipukul dengan tenaga yang besar, persiapan kondisi fisik yang matang, betul-betul sehat, waktu lama, termasuk juga gerakannya harus kuat dan sebagainya. Nah semua hal-hal tersebut menurut hemat ataupun pengalaman saya tidaklah salah. Jadi istilah melakukan gerakan dengan menggunakan power besar, melakukan gerakan cepat dan tidak henti-hentinya, seperti itulah. Ya memanglah dalam melakukan pelatihan menggunakan media yang sekarang ini kebetulan adalah samsak, tidaklah salah untuk berpikir seperti itu. Namun sekali lagi, hal ini adalah kita berbicara gimana caranya untuk memotivasi diri ketika berbicara usia lanjut, ya biasanya sekitar 40-an ke atas, apalagi sekarang saya sudah 61 tahun masih sangat menyukai media samsak sebagai partner olahraga. Nah, kenapa demikian teman-teman? Nah, sebentar di akhir video ini saya coba pertunjukkan bahwasanya menggunakan samsak apalagi di matahari, kalau saya sekarang ini di Bali adalah sekitar jam 9, menggunakan media samsak sebagai partner olahraga di bawah matahari, yang tentu teman-teman dapat perhatikan tidak ada pohon di atas tiang samsak, termasuk juga samsak
sinar matahari jam 9 pagi ini full mengenai tubuh, termasuk juga area daripada pelatihan. Nah, sehingga membuat atau membantu juga suhu tubuh kita akan menjadi lebih cepat panas. Nah, ini gerakan pada video yang saya lakukan adalah gerakan pelan, berupa istilahnya melakukan tangkisan, melakukan gerakan mendorong ke depan, memutar, dan juga gerak-gerakan lainnya. Nah, hal ini kalau kita perhatikan di usia-usia lanjut seperti saya, sekali lagi maaf 61 tahun, bergerak seperti sekarang ini dengan menambahkan tenaga sedikit pada tangan kanan, tangan kiri, kemudian kita olah, tarik nafas, keluarkan nafas saat melakukan gerakan pukulan, walaupun dengan gerakan yang pelan, tapi menurut hemat pengalaman saya, ini adalah gerakan suatu rangkaian antara gerakan menangkis, melakukan serangan baik ke samping, melakukan dorongan ke depan, terus sekali menggunakan sentuhan pada samsa, masuk juga gerak menendang. Nah, dia adalah merupakan satu kesatuan atau rangkaian dari suatu gerakan menyerang dan juga gerakan menangkis. Hanya saja kita lakukan secara perlahan-lahan. Nah, inilah yang kita harus saya maksud, bergerak di usia lanjut mesti harus menggunakan power yang terlalu besar. Dan dengan demikian penggunaan power di usia-usia yang sudah senja usia lanjut memungkinkan untuk lebih lama, ya, karena metode ataupun teknik menggunakan samsa tersebut benar-benar kita harus pahami atau kita cermati, karena secara umum ketika berbicara samsa, akan berolahraga di depan samsa, secara emosional tanpa kita kontrol, otomatis tenaga, power, dan juga gerakan yang semestinya kita harus berhenti sejenak, namun karena konsep atau metode tadi tidak kita pegang, akhirnya terus akan bergerak. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, baik itu melakukan gerakan pelan, gerakan cepat, melangkah, mundur, ke samping, ke kanan, ya, semua tersebut memang secara fisik itu adalah kelihatannya yang bergerak. Tentu kalau melangkah adalah kaki, bergerak untuk melakukan pukulan dengan menggunakan tangan. Nah, dan yang paling penting lagi, semua hal tersebut perpindahan daripada kaki, tangan, baik itu digunakan menangkis, memukul, menghindar, dia adalah tergantung dari segi power. Kalau power kita sudah payah, capek, otomatis gerakannya akan semakin lemah. Nah, inilah yang saya maksud, karena di usia-usia lanjut sebaiknya penggunaan media samsak dianggap sebagai partner atau teman bercanda. Nah, toh juga saya nggak tahu lah teman-teman yang sudah usia lanjut apakah masih melakukan event-event pertandingan atau tidak. Tapi kalau saya sudah usia 61 tahun, tentu sudah lama tidak lagi menggeluti yang namanya event-event pertandingan. Nah, untuk itu tidaklah terlalu berat sekali, artinya menggunakan media samsak di usia lanjut 61 tahun ini dengan gerakan pelan, dengan tidak menggunakan power terlalu besar ataupun full, ya, secara kasat mata kita lihat adalah istilahnya kita bercanda ataupun bermain akan jauh lebih berfungsi. Karena saya beberapa kali lakukan bergerak minimal menggunakan media samsak di terik matahari seperti jam sekarang 9 di Bali, itu cukup membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas, dan termasuk juga keringat tentu akan mulai bercucuran. Nah, berolahraga istilahnya berbicara dengan olahraga samsak, nah, kalau tidak kita biasakan, ya memang cukup lumayan. Jadi dengan durasi waktu mungkin setengah menit, kalau melakukan gerakan pukulan, tendangan, ya, secara beruntun, apalagi dengan full power, itu cukup akan cepat menjadi capek. Nah, teman-teman, di akhir session pada umumnya saya melakukan gerakan ini. Nah, dua gerakan kaki yang saya sangat-sangat suka, yaitu gerakan seperti apa yang saya lakukan sekarang, istilahnya adalah gerakan meloncat atau dengan gerakan kaki lurus, karena
Kalau teman-teman perhatikan, saya ulang video yang saya duplikasi, samsa sampai jatuh ya, karena gantungan samsa tersebut terbuat seperti banjir. Kalau hal tersebut dilakukan gerakannya agak lurus ke atas dan didorong dengan power di saat sudah mendekati pada badan samsa, seharusnya dia akan jatuh ya, karena gerakannya akan agak ke atas sehingga samsa yang digunakan tersebut jatuh. Nah teman-teman, sekali lagi biar teman-teman tidak penasaran, samsa yang saya gunakan ini ya karena sekali lagi adalah sudah usia lanjut, artinya secara berat ya mungkin tidak terlalu berat tetapi cukup berat ya, artinya saya juga kurang untuk menimbang berapa beratnya, tetapi kalau menggunakan samsa terlalu berat otomatis beban daripada untuk memukul dan juga menendang, dorongan samsa yang datang ke darah kita baik melakukan gerakan tendangan dan juga pukulan, dia akan mengandung tenaga. Nah dengan demikian pada akhirnya samsa yang saya beli di toko samsa, sampai di rumah saya pernah kembali dan beberapa isi dalamnya yang tadinya dulu biasanya menggunakan serbuk atau istilahnya adalah pecahan dari bahan-bahan karet, namun sekarang kebanyakan orang menggunakan samsa sudah menggunakan kain ataupun spon. Nah teman-teman, maaf nanti sekarang dengan waktu yang sudah berlewat 11 lebih atau hampir mendekati 12 menit, saya sudah cukup berhenti, berarti bergerak sekarang lebih sekitar anggaplah 10 menitan. Sekarang saya akan buka baju, bukan bermaksud untuk apa-apa ya, karena saya sudah usia lanjut, sudah tua, begitulah artinya. Tetap namun untuk merealisasikan daripada apa yang saya sampaikan tadi, bergerak menggunakan media samsa dengan durasi waktu 10-15 menit cukup membuat suhu tubuh kita cepat akan berkeringat. Ini saya tunjukkan sebenarnya kalau dilihat secara langsung ataupun dekat sekali, ini udah keringat bercucuran sekali, baik di punggung, baik juga di dada, di leher. Biasanya habis melakukan gerakan tadi, kalau membuka baju dengan menunggu sekitar 5 menit, otomatis suhu tubuh yang masih panas di dalamnya, apalagi ditambah dengan panas dari matahari pagi sejak jam 9 ini, akan keringat terus mengalir. Gerak-gerakan tadi saya kembali coba review. Sekali kita tambahkan tenaga pada tangan, bergerak secara perlahan-lahan, melakukan gerakan memindahkan kaki, melakukan gerakan sikuan dan sebagainya cukup. Nah, ini teman-teman saya sudah tunjukkan pada leher termasuk juga muka, keringat terus bercucuran. Inilah kesenangan saya ataupun hobi ketika hanya berolahraga 10-15 menit menggunakan media samsa, walaupun tidak setiap hari gitu lah. Nah, saya pikir juga karena saya lanjut ya, namun untuk mengelastistaskan. Nah sekarang tadi saya sudah jeda sekitar 5 menitan untuk mengganti membuka pakaian, termasuk juga celana panjang dan sepatu ya, karena cukup udara ataupun suhu di tubuh saya cukup panas setelah melakukan gerakan baik pukul dan ini tetap panas tubuh ataupun keringat terus mengucur dari ditambah dengan terik matahari. Nah mudahlah, semoga teman-teman apa yang saya sampaikan, sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya, dengan konten yang sangat sederhana, yang editannya tidak terlalu hebat, tanpa musik, tanpa ada sesuatu secara profesional ya, karena semua hal ini saya lakukan hanya tujuannya berbagi dan juga mendokumentasikan diri. Nah saya dekatkan kamera teman-teman ini, jadi sudah basah sekali baik di dada dan juga di perut, dan terus saya dekatkan pada kamera. Nah seusia 61 tahun masih dengan body ataupun fisik seperti ini, memang cukuplah saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberikan kesehatan, termasuk juga berusaha untuk menjaga dengan teknik-teknik berolahraga, metode berolahraga, walaupun dengan durasi waktu yang pendek ataupun tidak terlalu lama dan tidak menggunakan power ataupun tenaga yang terlalu besar, karena kita mengingat bahwasanya berolahraga tersebut di usia lanjut adalah untuk mengelastisitaskan otot-otot agar fisik ataupun body kita semoga masih tetap kondisi panas setiap hari. Dengan demikian pada akhirnya kalau suhu tubuh kita
sudah panasnya stabil, otomatis peredaran darah dan juga hal-hal yang harus dilakukan, baik itu bergerak, baik itu melakukan perpindahan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, dan juga memindahkan barang, tentu dalam hal bekerja dan melakukan aktivitas, semua tersebut adalah dielastisitaskan atau didukung oleh daripada gerakan otot kita. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu, sehat-sehat sekeluarga.